Halo teman-teman, balik lagi di Han Animation. Kali ini Han Animation akan membahas alur film Spider-Man Into the Spider-Verse. Pertama-tama, dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur film Spider-Man Into the Spider-Verse. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Peter Parker yang menceritakan kehidupannya dari mulai ia menjadi Spider-Man hingga ia melawan penjahat dan akhirnya jatuh cinta. Lalu, kita juga diperlihatkan dengan remaja yang bernama Miles Morales. Tampak ia sedang menyanyi sambil mewarnai. Di saat itu juga, ia dipanggil oleh orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Miles mempunyai ayah yang bernama Jefferson Davis yang bekerja sebagai polisi, sedangkan ibunya bernama Rio Morales yang bekerja sebagai perawat. Miles yang mendengar itu langsung bergegas menyiapkan diri. Ia diantar ayahnya untuk pergi ke sekolah. Tapi saat sudah sampai, Miles seperti tidak suka dengan sekolahnya. Karena itu adalah sekolah barunya, dan ia lebih menyukai sekolahnya yang lama. Miles pun sampai ke kelasnya dengan terlambat. Ia langsung membuat candaan kepada guru dan murid di kelas. Namun, yang tertawa hanyalah murid perempuan yang berambut pirang. Miles langsung duduk di samping murid perempuan itu. Murid itu mengatakan kalau candaan Miles tidak lucu, tapi ia menyukainya. Singkat waktu, Miles pergi ke rumah pamannya yang bernama Aaron Davis. Miles menceritakan mengenai murid perempuan yang tadi menyukai candaan Miles. Paman Miles yang mendengar itu langsung menyuruh Miles menemui perempuan itu lagi dan melakukan sentuhan bahu. Lalu, Miles diajak oleh pamannya ke suatu tempat. Setelah sampai, Miles terkejut karena tempat itu terdapat tembok kosong. Miles yang menyukai grafiti langsung membuatnya di tembok itu. Lalu, saat ia sedang bersenang-senang, ada laba-laba unik yang masuk ke dalam bajunya. Setelah selesai, mereka pun pulang. Dan sebelum pulang, Miles memfoto karyanya itu. Di saat itu juga, laba-laba tadi keluar dari bajunya dan langsung menggigit tangan Miles. Dari gigitan itu, membuat darah Miles tercampur dengan racun laba-laba. Miles yang melihat itu langsung membunuh laba-laba itu dan langsung pergi. Esok harinya, saat ia sedang berjalan, ia menabrak murid perempuan yang kemarin. Setelah itu, Miles langsung berkenalan dengan murid itu. Dan nama murid itu adalah Gwanda. Miles pun mengingat perkataan pamannya untuk memegang bahu Gwanda. Ia langsung memegang bahu Gwanda dan mengatakan "Hey". Lalu, saat Miles ingin melepaskan tangannya, tangan Miles malah mengenai rambut Gwanda dan menempel di rambutnya. Akhirnya, Gwanda mencukur rambutnya. Saat Miles sudah di kamarnya, ia melihat komik Spider-Man yang menceritakan kejadian yang sama seperti dialami Miles barusan. Miles pun langsung menyadari kalau mungkin ia adalah Spider-Man yang kedua. Ia pun langsung pergi ke tempat yang kemarin ia datangi bersama pamannya untuk mengecek mayat laba-laba yang kemarin menggigitnya. Setelah sudah mengecek laba-laba itu, Miles langsung mengelilingi tempat tersebut. Namun, saat ia sedang terdiam, tiba-tiba instingnya menyuruh dia untuk menghindar. Dan benar saja, dari belakang ada besi yang terlempar ke arahnya. Ia terkejut karena melihat Spider-Man yang sedang bertarung dengan Green Goblin. Miles yang takut langsung berusaha untuk keluar dari tempat itu. Sampai ia terhalang dengan tempat yang terdapat mesin yang besar. Ia pun terjatuh karena terdorong oleh Green Goblin. Spider-Man yang sadar kalau ada Miles yang terjatuh, langsung menyelamatkan Miles. Setelah menyelamatkan Miles, Spider-Man menyadari kalau Miles juga sepertinya. Ia menyuruh Miles untuk menunggunya. Spider-Man pun langsung bergegas untuk menghancurkan mesin itu. Lalu, saat ia hampir memasang flash disk-nya, ia langsung diserang oleh Prowler. Akhirnya, mereka pun bertarung sampai Spider-Man kewalahan karena ia kalah jumlah.
Lalu, kita diperlihatkan dengan orang yang sangat besar yang bernama Kingpin. Ternyata, mesin itu adalah miliknya. Ia langsung menyalakan mesin itu. Mesin itu berfungsi untuk membuka dimensi. Namun, karena mesin itu membuka 5 dimensi, mesin itu tidak stabil, yang membuat satu kota seperti terkena gempa, yang menyebabkan mesin itu meledak. Setelah itu, Miles langsung mendatangi Spider-Man yang terbaring lemas. Spider-Man langsung memberikan flash disk-nya dan menyuruh Miles untuk pergi menghancurkan Collider, yaitu mesin tadi. Setelah itu, Spider-Man didatangi Kingpin. Untungnya, Miles sudah bersembunyi. Di saat itu juga, Kingpin langsung membunuh Spider-Man. Miles yang melihat itu tidak sengaja menyenggol sesuatu, yang menyebabkan ia ketahuan. Lalu, Kingpin langsung menyuruh Prowler mengejar Miles. Miles pun kabur. Untungnya, ia bisa lolos dari kejaran Prowler. Miles yang takut akhirnya pergi ke rumah orang tuanya untuk menginap di sana. Lalu, ia mendengar berita kalau Spider-Man sudah meninggal. Berita juga mengatakan kalau Spider-Man itu adalah Peter Parker. Esok harinya, ia mencoba untuk melompat dari gedung. Namun, ia tersandung dengan tali sepatunya, yang membuat ia terjatuh dari gedung. Karena hal itu, flash disk yang diberikan Spider-Man rusak. Kemudian, Miles pergi ke kuburan Peter Parker. Namun, saat ia sedang termenung, ia didatangi seseorang. Miles yang kaget langsung menyetrum orang itu. Lalu, saat ia mengecek keadaan orang itu, ia terkejut karena orang itu adalah Peter. Lalu, kita diperlihatkan dengan Peter yang menceritakan kehidupannya lagi dan kenapa ia masih hidup. Ternyata, Peter yang sekarang adalah Peter dari dimensi lain, yang tertarik oleh alat buatan Kingpin. Singkat waktu, Miles yang tahu Peter ingin ke tempat Kingpin, langsung menunjukkan flash disk. Lalu, Peter memintanya. Peter mengatakan flash disk itu adalah Goober. Karena Goober rusak, Peter berencana mencuri data dari Alchemax dan membuat Goober lain. Esok harinya, mereka berdua pergi ke Alchemax. Mereka mengendap-endap menuju ruangan yang menyimpan data yang dimaksud Peter. Saat sudah sampai, mereka melihat Kingpin yang sedang berbicara dengan seseorang wanita. Yang mengagetkannya lagi, Miles ternyata bisa menghilang. Lalu, Peter langsung menyuruh Miles untuk mengecek komputernya, sedangkan Peter mengalihkan perhatian wanita itu. Miles yang bingung akhirnya membawa komputernya. Namun, mereka dikejutkan kalau wanita itu adalah Dr. Olivia Octavius. Akhirnya, mereka kabur. Lalu, saat mereka sedang kesulitan karena dikejar Dr. Olivia, mereka ditolong oleh seseorang yang berkostum. Saat orang itu membuka topengnya, Miles terkejut kalau itu adalah Gwanda. Dan ternyata nama aslinya adalah Gwen. Gwen mengatakan kalau ia juga berasal dari dimensi lain. Lalu, kita diperlihatkan dengan Kingpin yang sedang mengingat masa lalunya. Ia mengingat keluarganya yang bahagia. Namun, keadaan berubah saat keluarganya melihat Spider-Man yang sedang bertarung dengannya. Ia ditinggalkan keluarganya dan di saat itu juga keluarganya tertabrak mobil. Lalu, alasan Kingpin membuat mesin pembuka dimensi adalah untuk bertemu dengan keluarganya dari dimensi lain. Di lain sisi, Miles, Peter, dan Gwen pergi ke rumah Bibi May. Bibi May yang melihat Peter hidup langsung terkejut. Akhirnya, Bibi May membawa mereka ke gudang penyimpanan Peter yang sudah meninggal. Gudang itu berisi dengan alat dan kostum Spider-Man yang canggih. Lalu mereka terkejut kalau bukan hanya mereka yang ada di sana, melainkan ada juga Spider-Man yang lain, seperti Spider-Ham, Spider-Man Noir, dan Penny Parker. Akhirnya, mereka membuat rencana untuk kembali ke dimensinya masing-masing, sedangkan Miles menghancurkan mesin yang dibuat Kingpin. Namun, mereka seperti tidak percaya pada Miles.
karena mereka menganggap Miles belum siap. Miles yang mendengar itu seperti sedih dan langsung meninggalkan mereka. Miles yang sedih langsung pergi ke rumah pamannya yang sedang keluar kota. Namun, di saat itu juga, ia terkejut dengan kedatangan Prowler. Miles langsung menghilangkan dirinya, lalu ia sangat takut saat Prowler membuka topengnya. Ternyata selama ini Prowler adalah pamannya. Untungnya, Miles bisa lolos. Esok harinya, Penny Parker membuat guber di rumah Bibi May. Lalu, Miles mendatangi rumah Bibi May untuk memberitahu teman-teman kalau pamannya adalah Prowler. Di saat itu juga, mereka pun diserang oleh anak buah Kingpin. Akhirnya, mereka semua bertarung. Peter langsung memberikan guber kepada Miles dan menyuruhnya pergi. Namun, Miles dihalangi Prowler. Hingga saat Miles hampir dibunuh, ia langsung melepaskan topengnya. Prowler pun terkejut kalau selama ini ia mengejar keponakannya. Akhirnya, ia membiarkan Miles hidup. Dan tiba-tiba ia ditembak oleh Kingpin. Miles yang melihat itu langsung membawa pamannya pergi. Dan kebetulan ayah Miles melihat itu. Setelah kejadian tadi, Miles sangat sedih karena pamannya meninggal. Lalu, ayah Miles yang mengikuti sangat terkejut kalau saudaranya meninggal. Ayah Miles yang mengira Spider-Man yang membunuh saudaranya, akhirnya menandai Spider-Man sebagai buronan. Singkat cerita, Miles mendatangi Bibi May. Ia diberikan penembak jaring oleh Bibi May. Miles juga mempilok baju Peter menjadi warna hitam. Setelah itu, ia langsung bergegas menyusul teman-temannya yang sudah di tempat Kingpin. Di sisi lain, Peter dan teman-teman yang sudah ada di tempat Kingpin langsung mencoba memasang guber. Namun, mereka dihalangi anak buah Kingpin. Mau tidak mau, mereka harus melawan. Lalu, saat Peter sudah kesulitan melawan Dr. Olivia, tiba-tiba Dr. Olivia seperti diserang. Namun, yang menyerangnya tidak terlihat. Ternyata, yang menyerangnya adalah Miles, yang menghilangkan tubuhnya. Teman-teman yang melihat Miles datang langsung senang. Mesin itu sudah menyala, namun tidak stabil, yang menyebabkan kota seperti terkena gempa. Dari mesin itu keluarlah gedung, mobil, dan lainnya yang berasal dari dimensi lain. Sedangkan itu, Penny Parker sedang kesulitan melawan salah satu anak buah Kingpin. Tampak kalau robot kesayangan Penny rusak. Lalu saat Penny hampir diserang, ia diselamatkan oleh Spider-Ham. Lalu, Miles berhasil memasangkan guber dan akhirnya satu persatu dari mereka kembali ke dimensinya. Dimulai dari Penny, Spider-Ham, Spider-Man Noir, Gwen, dan yang terakhir Peter. Di saat itu juga, Kingpin mendatangi Miles. Kingpin yang marah langsung menyerang Miles. Perkelahian pun tidak bisa terhindar sampai mereka masuk ke dalam kereta dimensi lain. Hingga Miles hampir kalah oleh Kingpin. Kingpin melihat keluarganya di kereta itu. Ia pun langsung sedih dan melepaskan Miles. Setelah itu, ia langsung mendatangi Miles lagi untuk bertarung. Tempat itu juga didatangi oleh ayah Miles. Kita pun diperlihatkan dengan Miles yang sudah kewalahan menangani Kingpin. Lalu, Miles yang belum menyerah langsung mengatakan, "Kau pernah dengar sentuhan bahu?" Lalu menyentuh bahu Kingpin dan menyetrumnya. Ia juga melempar Kingpin ke arah tombol yang berfungsi menghancurkan mesin dimensi itu. Akibatnya, mesin itu langsung meledak. Setelah kejadian itu, Miles langsung menelpon ayahnya. Ayah Miles pun langsung mengeluarkan semua isi hatinya. Setelah itu, Miles mendatangi ayahnya untuk mengajak bekerja sama. Ia langsung memeluk ayahnya. Ayah Miles yang tidak tahu itu Miles seperti bingung. Lalu, Miles menunjukkan kalau ia sudah menangkap Kingpin.
Film ditutup dengan Miles yang didatangi seseorang dari dimensi lain, yang membuat Miles tersenyum. Dan film pun berakhir. Ya, itu saja yang bisa Han Animation bahas mengenai film Spider-Man Into the Spider-Verse. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan yang ada di alur film ini, tolong dimaafkan. Dan tunggu alur film berikutnya ya. Dadah!